Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Rahmat, yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Anak-anak semuanya, kami di sini berdua juga dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apa, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama lagi untuk belajar bersama-sama. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak-anak, terutama yang beragama Islam, kewajiban sholat 5 waktu harus dikerjakan, tidak boleh ada satupun yang tercecer. Anak-anak semuanya, kemudian teman-teman yang beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya, lakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kalau yang Kristen, Katolik ada sembahyangan ya Bu ya? Iya. Pak Rahmat nggak tahu persis, masalahnya Pak Rahmat belum mempelajari dalam ke sana. Nanti kalau Pak Rahmat ngomong salah malah tadi. Ya, yang jelas apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita lakukan, yang dilarang oleh Tuhan kita tinggalkan, kita jauhi. Ya, anak-anak. Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan itu patuh pada orang tua. Nah, patuh kepada orang tua, membantu ayah ibu di rumah, menjaga adik ya Bu ya, membantu adik, mematuhi nasihatnya dan sebagainya. Itu salah satu perintah Tuhan juga. Nah, salah satu lagi bentuk bersyukur kita kepada Tuhan, kita selalu berdoa, ya, berdoa. Setiap kali kita akan melakukan apapun, kita awali dengan doa. Setelah selesai, kita akhiri juga dengan berdoa. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mulai belajar. Yuk kita belajar dengan diawali berdoa dulu, dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah kita mengerti, bisa mudah kita pahami, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, kita masih berada di subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, di pembelajaran yang ketiga ini, Bu Mariati, Pak Rahmat sudah menyiapkan tujuan belajar yang akan kita capai setelah belajar di pembelajaran yang ketiga ini. Yakni apa? Setelah selesai belajar nanti diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk pola irama dengan bernyanyi, ya, dengan tepat. Nanti kita akan ada nyanyi. Yang kedua, menyanyikan lagu tomat yang memiliki pola irama sederhana dengan tepat. Yang ketiga, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Nanti akan dibacakan dongeng juga. Mudah-mudahan dongengnya menarik. Ya, kali ini kalau nggak salah terkait dengan apa ya, kelapa kayaknya nanti dongengnya. Yang berikutnya, menentukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang berikutnya, ya, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya,
supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak kita harus benar-benar serius, benar-benar konsentrasi, benar-benar semangat dalam belajar. Karena dengan semangat kita pasti bisa. Nah, yuk anak-anak semuanya, kita mulai belajar kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak, ini temanmu Dayu. Di sekitar rumahnya itu banyak tanaman tomat. Nah, anak-anak pernah melihat tomat nggak? Tentunya pernah ya Bu ya. Tapi kalau pohonnya mungkin ada yang belum pernah melihat. Ini pohon tomat kayak begini. Di pasar banyak. Itu buahnya. Buah tomat. Buah tomat. Buah tomatnya banyak di pasar. Tapi kalau pohonnya di pasar, ya mungkin ada sih. Ada yang jualan. Ada yang jualan ya. Nah, buah tomat ini kalau masih muda ini berwarna hijau kayak begini. Iya. Kalau yang sudah tua berwarna merah. Nah, buah tomat ini banyak sekali mengandung vitamin C. Nah, supaya tomat ini bisa tumbuh, bisa subur, ya harus dirawat. Nah, ini si Dayu sedang membantu ibu merawat tanaman tomat yang ada di sekitar rumahnya. Nah, ini sedang memberikan pupuk yang dipakai menggunakan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu apa toh? Pupuk yang terbuat dari tumbuhan ya, atau boleh dikatakan apa ya Bu ya, sampah yang bisa membusuk ya, gitu. Ya, makanya kalau ada sampah dipilah yang bisa membusuk, dijadikan satu, nanti dibuat kompos untuk pupuk tanaman yang tumbuhan yang ada di sekitar kita supaya tanamannya lebih subur. Nah, anak-anak semuanya, ini Dayu ini membantu ibu memberikan pupuk. Nah, anak-anak semuanya, ketika Dayu memberikan pupuk seperti ini, membantu ibu ini, termasuk juga taat pada orang tua ya Bu ya. Termasuk mengamalkan Pancasila juga ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, anak-anak semuanya, saya ingatkan lagi, tomat ini banyak sekali mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini sangat berguna bagi tubuh kita. Pengen tahu lagunya kayak apa? Ini syairnya. Ini pohon tomatnya dulu. Yang muncul pohon tomatnya dulu. Pak Ahmad bilang syairnya, yang muncul pohon tomatnya dulu. Ini pohon tomatnya yang masih muda hijau, yang sudah tua merah. Ini dua-duanya bisa dimanfaatkan semuanya Ibu ya. Yang muda biasanya untuk sayur juga ya. Bisa, yang sudah tua jus Pak. Wah, aduh enak banget. Jus tomat bisa. Jadi pengen minum jus tomat saya Bu. Untuk masak juga bisa. Iya, untuk memasak, benar masak. Tapi dimakan itu aja juga enak loh Bu. Enak Pak, ya dimakan gitu aja. Ini tomat. Nah, ini syairnya. Tomat ya, ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Terus tomat, itulah namanya. Buah tomat berguna, tomat, itulah namanya. Buah tomat berguna. Nah, sekarang bagaimana lagunya? Nah, perhatikan baik-baik. Ya, Pak Rahmat akan coba menyanyikan, tapi dari sedikit ya, satu kalimat ya. Oke. Ada yang muda, ada pula yang tua. Sampai sini. Saya ulang. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, itulah namanya.
buah tomat berguna. Ya, lagi dari atas ya. Ya, Pak Rahmat, kalau dari satu baris balik kadang bingung. Ya, ya. Nah, ini langsung aja dari atas sampai bawah. Tapi akan saya ulang-ulang beberapa kali supaya anak juga bisa. Ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Lagi. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Bisa? Ya. Sekarang lagi. Ini yang berbeda di sini. Ini naik, yang sini turun. Ya. Nah, coba lagi. Ada yang muda. Lagi dari depan. Ada yang muda. Lagi, ada yang muda, ada pula yang tua. Nah, yang muda hijau, yang tua merah. Awas. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Bisa? Oke, pinter semuanya. Yuk kita nyanyikan bersama sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Oke. Sudah bisa ya? Sudah, Kak. Sudah. Baik, kalau sudah bisa anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak semuanya, Tuhan ternyata menciptakan banyak sekali tumbuhan. Nah, bermacam-macam tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya, Ibu ya. Kalau macamnya, kita nggak bisa menghitung. Banyak sekali. Ada yang berupa sayuran, ada yang berupa tanaman hias ya Bu ya. Ada yang berupa tanaman keras, tumbuhan yang keras. Nah, semuanya itu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan semuanya untuk kebutuhan manusia. Nah, tumbuhan yang semua berguna dapat semuanya itu dapat bagiannya itu berguna ya. Semua bagiannya itu berguna bagi manusia. Ada yang tumbuhan semua bagiannya
berguna bagi manusia. Apa itu contohnya? Pohon kelapa. Coba anak-anak, pohon kelapa itu dari paling bawah akarnya. Akarnya itu bisa digunakan untuk bermacam-macam. Salah satunya bisa digunakan untuk tali, untuk pengganti rotan. Katanya tidak ada rotan, akar pun berguna. Yang itu ya. Batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Untuk mebel Bu, di tempatnya Pak Romat itu ada yang membuat meja, kursi, almari dari kayu pohon kelapa itu bagus-bagus ya. Sabut kelapanya bisa digunakan untuk kesek. Sapu juga bisa digunakan untuk sapu ya benar ya. Terus pelepahnya juga bisa digunakan untuk kayu bakar, mancungnya bisa digunakan untuk kayu bakar. Bahkan getahnya Bu, getahnya itu ternyata diambil, dideres ya, istilahnya dideres, bisa digunakan untuk dibuat gula merah ya Bu ya, yang biasa kita kenal dengan gula Jawa ya, gula merah itu. Nah, kalau buahnya sih apalagi yang muda itu kesukaannya Pak Romat itu. Daunnya Pak? Daunnya luar biasa Bu. Daunnya dapat digunakan untuk apa Pak? Itu Bu, buat ketupat, membuat hiasan, dekorasi. Pokoknya pohon kelapa ini sangat bermanfaat bagi kita bisa semua. Ya, Pak? Tempurungnya apalagi Bu, airnya yang di dalam itu airnya itu juga bermanfaat bagi kita. Bahkan katanya itu air kelapa itu sama dengan ion tubuh kita, sehingga kalau kita dehidrasi, kekurangan cairan minum air kelapa akan cepat pulih kembali ya. Itu sangat hebat pohon kelapa. Nah, anak-anak tahu nggak asal usulnya pohon kelapa itu? Ini dongengnya. Nah, dongeng asal mula buah kelapa akan disampaikan oleh Bu Mariati ya. Tapi lebih hebat lagi loh Bu kalau di kita ya Bu ya, karena sangat semuanya bermanfaat itu, maka dijadikan menjadi lambang gerakan pramuka. Orang masa hampir lupa tadi ya. Lambang pramuka tunas kelapa tunas kelapa ya. Itu karena buah kelapa banyak sekali manfaatnya, semuanya dapat dimanfaatkan dan dia bisa hidup di mana saja. Di daerah pantai bisa, di pegunungan juga bisa ya. Di mana saja dia bisa hidup. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita dengarkan yuk dongeng asal mula buah kelapa yang akan disampaikan oleh Bu Mariati. Silakan Bu Mar. Perhatikan anak-anak, ini dongeng tentang pohon kelapa. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, ia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun,
dia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu dongengnya seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, ketika ada dongeng seperti itu, pasti ada pesan yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Apa sih pesannya? Nah, pertanyaannya ini, apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Coba anak-anak cari ini, kemudian tulis di buku tugasmu. Ya, satu doang, nggak usah sedih, sedikit. Pesannya apa? Nah, anak-anak semuanya, pasti kamu sudah tahu tadi pesannya apa kira-kira yang ada di dalam dongeng tadi ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, anak-anak, seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Nah, di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Sekarang kita lihat, ini truk yang pertama. Ada 425. Sudah dihitung sama pekerjanya Dayu. Nah, kemudian truk yang kedua berisi 590 buah kelapa. Nah, sekarang kalau dijumlahkan 425 ditambah 590 itu ada 1015. Nah, sekarang kita tulis dalam kalimat matematika seperti ini. 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Nah, anak-anak semuanya, andaikan sekarang truknya kita pindah satu, truk yang ini saya pindahkan ke sebelah sini. Nah, truk yang ini saya pindahkan ke sebelah sini. Nah, berarti kalau ditulis kan 590 ditambah 425. Nah, jumlahnya berapa, Gray? Kalau dijumlahkan muatan truk ini. Sama dengan atasnya, Pak. Sama. Nah, 1015. Kalau ditulis dalam kalimat matematika jadi seperti ini. 590 ditambah 425. Hasilnya 1015. Nah, sekarang kita perhatikan letaknya. Yang ini 425 berada di depan. Sedangkan yang kedua ini di belakang. Yang sini 590 berada di belakang. Yang kedua ada di depan. Tapi hasilnya tetap sama ya, Bu Maria? Iya. Tetap hasilnya sama. Nah, ini namanya sifat pertukaran. Ya,
Jadi boleh di depan, boleh ditaruh di belakang, hasilnya akan sama saja. Hanya tukar tempatnya saja ya Pak? Hanya tukar hasilnya tempat tetap saja. sama. Hasilnya tetap sama. Ya. Nah, sekarang kalau begitu 425 ditambah 590 itu hasilnya akan sama dengan 590 ditambah 425. Jadi dibolak-balik sama saja. Ya. Anak-anak nggak usah bingung, ya. Sudah jelas sampai sini? Ya. Nah, anak-anak semuanya kalau sudah jelas, sekarang perhatikan ini. Nah, saya punya ini. Nah, coba ini yang pertama saya jadikan contoh saja ya Bu Maria. Iya. Supaya anak-anak nanti mengisinya di bawah ini lebih jelas ya. Pak sudah bisa Pak, anak-anak sudah pintar. Oh sudah bisa, berarti nggak usah saya kasih contoh lagi ya. Contohnya cukup yang tadi ya udah. Ya udah. Kalau begitu ini silahkan dikerjakan di buku kotak kecil. Tugasmu berupa buku kotak kecil. Jangan lupa dikasih tulisan di atas tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tanggalnya nanti belum tahu, nanti dikirimnya. Nah, baik anak-anak semuanya, kalau sudah jelas apa yang disampaikan Bu Mariati, apa yang disampaikan para anak-anak sudah jelas semuanya. Sekarang kita refleksi bersama belajar kita hari ini. Nah, apa yang kamu pelajari tadi? Yang pertama, tadi kita mempelajari tentang pola irama dan menyanyikan lagu, ya Bu ya. Terus ada apa lagi? Menjumlahkan, ya Bu Maria. Terus menyanyi juga ya Bu Maria. Iya. Menyanyi. Kemudian masih banyak lagi ya Bu ya. Apa tadi? Bersyukur, membantu orang tua ya, dan masih banyak lagi ya. Bagaimana perasaanmu sekarang saat kegiatan bernyanyi, kemudian menceritakan kembali dongeng, terus menyelesaikan soal penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran tadi? Bagaimana perasaanmu? Seneng nggak? Iya, seneng karena mudah semua ya Maria. Bisa mudah karena anak-anak sudah paham, sudah mengerti. Kalau belum mengerti ya susah. Nah, sekarang kegiatan yang paling kamu sukai apa? Yang mana tadi dari dari beberapa kegiatan tadi, kok 3 atau banyak kegiatannya? Kalau saya sih senangnya nyanyi. Ya, Bu Mariati mungkin senangnya bercerita ya Bu Maria. Ya, kemudian informasi apa yang lebih lanjut pengen kamu ketahui ya, silahkan. Kalau sudah begitu, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Boleh bertanya pada siapapun ya, boleh mencari referensi dari buku manapun ya, boleh ke internet. Tapi kalau ke internet, googling, anak-anak harus tetap masih didampingi sama orang tua. Kalau baca buku nggak perlu dampingi ya Bu ya. Sewaktu-waktu ada buku baca, ada buku baca. Karena semakin banyak membaca, anak-anak akan semakin banyak tahu ya, karena buku itu merupakan jendelanya dunia. Ya demikian anak-anak. Kalau anak-anak sudah paham semuanya, sudah mengerti semuanya, maka sudah waktunya Pak Rahmat dan Bu Mariati untuk pamit undur diri. Maka yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari dapat benar-benar kita pahami dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya,
tak lupa terima kasih selalu disampaikan oleh Pak Romat dan Bu Mariati. Anak-anak sudah mau gabung, mau memperhatikan apa yang disampaikan Pak Romat, apa yang disampaikan Bu Mariati bersama-sama tadi. Ya, apabila videonya kamu suka, silahkan di like. Kemudian jangan lupa ya, kita berbagi kepada teman kita, kepada saudara kita, pada sahabat-sahabat kita, pada siapapun barangkali mereka kepingin ikut belajar bersama kita, terutama yang kelas 3 ya. Silahkan di linknya diberikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman atau anak-anak semuanya yang tombol subscribe-nya masih merah ataupun yang baru pertama kali bergabung, ya silakan di subscribe. Dengan harapan mudah-mudahan nanti kalau Bu Mariati sama Pak Romat meluncurkan video baru, sudah ada pemberitahuan, ada video baru, kita belajar lagi sama Bu Mar, sama Pak Romat ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi Pak Romat dan Bu Mariati mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, pasti bisa. Bisa. Dadah.